Cerita inspirasi dan motivasi Rafa, pemberi harapan. Di sebuah kota kecil di pesisir Sulawesi Selatan, hiduplah seorang pemuda bernama Rafa. Ia adalah anak tunggal dari keluarga terpandang di daerah itu. Ayahnya seorang saudagar sukses yang terkenal jujur dalam berdagang, sementara ibunya seorang guru di sekolah dasar yang sederhana. Meski hidup mereka berkecukupan, Rafa tumbuh menjadi anak yang rendah hati. Sejak kecil, ibunya menanamkan nilai bahwa harta bukanlah segalanya. Rafa, katanya suatu sore, kekayaan bisa hilang kapan saja, tapi ilmu dan kebaikan hati akan selalu dikenang. Kalimat itu melekat di benak Rafa, menjadi arah hidupnya. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Rafa sering membantu ibunya menyiapkan perlengkapan mengajar. Ia menyukai cara ibunya tersenyum saat melihat anak-anak belajar membaca dan berhitung. Kadang, setelah pulang sekolah, Rafa ikut membantu mengajar di taman baca kecil di dekat rumah. Dari situ, ia mulai memahami arti perjuangan. Perjuangan seorang guru yang bekerja bukan demi uang, melainkan demi masa depan anak-anak bangsa. Namun ada satu hal yang membuat hatinya gelisah. Di sekitar lingkungan rumahnya, banyak warga yang sakit tapi tak punya biaya berobat. Ia sering melihat ibu-ibu yang menahan sakit karena takut biaya rumah sakit, atau anak-anak yang tidak bisa sekolah karena tubuhnya lemah. Rafa juga seringkali gotong royong bersama warga. Rafa suka bagi-bagi makanan kepada warga, mungkin tidak seberapa tapi sangat berarti. Warga sangat senang kepada Rafa karena sangat baik dan dermawan. Suatu hari, Rafa ikut ayahnya berdagang ke pasar besar di Makassar. Di perjalanan, mereka melewati rumah sakit umum. Rafa melihat antrean panjang orang-orang yang menunggu giliran berobat. Beberapa di antaranya tampak kelelahan, bahkan ada yang hanya duduk di trotoar karena tak mampu membayar. Pemandangan itu membekas di hatinya. "Ayah," katanya pelan, "kenapa banyak orang tidak bisa berobat padahal mereka butuh?" Ayahnya menatapnya dalam diam, lalu menjawab lirih, "Karena tidak semua orang seberuntung kita, Nak. Dan dunia butuh orang-orang yang mau membantu mereka." Sejak hari itu, Rafa menemukan tujuan hidupnya. Ia ingin menjadi seseorang yang bisa memberi harapan kepada orang lain, melalui dunia kesehatan. Saat duduk di kelas 12 SMA, Rafa mulai mempersiapkan diri untuk melanjutkan kuliah di Universitas Hasanuddin, jurusan Kesehatan Masyarakat. Banyak teman yang heran dengan pilihannya. Kenapa nggak ambil bisnis aja, Raf? Kan ayahmu saudagar, bisa nerusin usaha keluarga, kata salah satu temannya. Rafa hanya tersenyum dan menjawab, "Ayahku sudah berhasil menghidupi banyak orang lewat pekerjaannya. Aku ingin membantu orang lain dengan caraku sendiri." Setiap waktu luang, Rafa belajar dengan tekun. Ia mengurangi waktu nongkrong, menggantinya dengan membaca buku biologi, kesehatan lingkungan, dan sosial masyarakat. Ibunya selalu setia menemani, menyuguhkan teh hangat di meja belajar. Kadang ayahnya ikut duduk di sebelahnya, memberi semangat dengan sederhana. Berjuanglah, Nak. Jika cita-citamu tulus, Tuhan akan tunjukkan jalannya. Amin. Waktu berjalan cepat. Hari ini Rafa ujian masuk universitas pun tiba. Rafa berangkat ke Makassar dengan hati berdebar. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan membawa doa dari kedua orang tuanya. Dalam perjalanan, ia menatap langit dan berbisik dalam hati, "Ya Tuhan, izinkan aku belajar untuk bisa menolong orang lain." Beberapa minggu kemudian, pengumuman hasil seleksi keluar. Di ruang tamu rumahnya, Rafa membuka laman pengumuman dengan tangan gemetar. Saat matanya menemukan namanya di daftar lulus jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, ia menutup wajahnya sambil meneteskan air mata. Lalu Rafa bergegas ke kampus untuk melihat pengumuman di papan, sekalian menghadap ke pihak kampus. Betapa gembiranya Rafa mendapatkan beasiswa full. "Kau telah membuktikan, Rafa," katanya, "bahwa cita-cita yang lahir dari hati akan selalu menemukan jalannya." Memasuki kehidupan kuliah, Rafa tidak hanya belajar teori di kelas. Ia terjun langsung ke lapangan, membantu kegiatan sosial, penyuluhan kesehatan, dan bakti masyarakat di desa-desa terpencil.
Ia mendengar keluh kesah warga, mengajar anak-anak mencuci tangan dengan benar, bahkan membantu membuat program air bersih sederhana. Setiap kali melihat senyum warga setelah mendapat pertolongan, Rafa merasa seluruh perjuangannya terbayar lunas. Ia sadar kebahagiaan sejati tidak diukur dari uang, tetapi dari seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan. Bertahun-tahun kemudian, setelah lulus dengan predikat cum laude, Rafa kembali ke kampung halamannya. Ia mendirikan sebuah klinik kecil gratis untuk masyarakat miskin, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan teman-teman sejawatnya. Klinik itu diberi nama Harapan Sehat. Di pintu depan klinik, terpajang sebuah kutipan yang ditulis Rafa sendiri. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku ingin menjadi seseorang yang berarti bagi sesama. Rafa kini dikenal bukan hanya sebagai anak saudagar, tetapi sebagai pemuda pemberi harapan yang membuktikan bahwa kekayaan terbesar adalah hati yang ingin berbagi dan menolong. Dan di setiap senja, ketika matahari perlahan tenggelam di balik laut kampung halaman, Rafa sering berdiri di depan rumahnya mengingat perjuangannya, menatap langit sambil tersenyum. Ia tahu, perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan harapan yang ia bawa akan terus menyala. Tak pernah padam. Jangan lupa subscribe dan follow TikTok ya guys. Buka Mata 22.